お泊まり会といえば恋バナよね。怖い話だな。じゃあ私からも恋というか高倉くんといえば怖い話ですね。 Bersama Ayase, kesal pada tingkah kedua temannya, mereka tetap saja selalu menggoda Ayase dan Okarun. Meski sedang bekerja, Miko tahu pasti Ayase sangat imut jika memakai setelan pelayan. Jadi dia sengaja membawa Okarun untuk melihat keimutan Ayase. Setelah membayar bil, Ayase mengusir mereka berdua. Namun saat mereka mengajak Okarun pulang, cowok berkacamata itu mengatakan kalau dia ingin lebih lama berada di MUI restoran. Kedua teman Ayase yang mengerti akan hal itu tidak menanyakan lebih lanjut. Mereka menyuruh Okarun dan Ayase bersenang-senang. Okarun, kau harus pergi dari sini secepat mungkin. Jiji pasti menunggumu, kata Ayase. Okarun mengerti dia meminta maaf karena tiba-tiba datang ke tempat di mana Ayase kerja. Okarun juga menanyakan jam berapa Ayase pulang kerja. Saat mengetahuinya, Okarun mengatakan kalau dia akan menunggu Ayase sampai jam 10. Bahaya bagi cewek pulang malam-malam di cuaca dingin seperti ini. Tenang saja, aku ini pemberani, aku akan baik-baik saja, jawab Ayase. Dia lalu menyuruh Okarun pulang saja dan menemani Jiji. Okarun mengerti dia, lalu berjalan menjauh dari restoran. Ayase sebenarnya senang Okarun menunggu sampai dia selesai bekerja, tapi itu akan menyusahkan berdiam sendiri di depan restoran menunggu sampai malam. Setelah Okarun pergi dari sana, Ayase masuk ke dalam melakukan pekerjaan dengan tenang seperti pelayan lain, menghidangkan minuman memotat keceriaan dari para pelanggan. Beberapa dari mereka juga melakukan lope-lope sebagai bukti kalau restoran Mo adalah pilihan yang bagus untuk dikunjungi. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ayase meminta izin pada teman-teman di restoran untuk pulang duluan. Beberapa dari mereka sangat menyukai Ayase, berharap Ayase bekerja sebagai karyawan tetap saja di sana. Meski sudah jam 10 malam, keadaan di sekitar area restoran masih terlihat ramai. Ayase yang jarang berjalan-jalan saat malam hari baru menyaksikan bagaimana kehidupan di malam hari, di mana kebanyakan orang tua masih menjalani hari-hari. Mereka tidak mau singgah kemana-mana. Ayase ingin langsung pulang saja. Baru beberapa meter berjalan, Okarun tiba-tiba datang ke arahnya. Hal ini jelas membuat Ayase kebingungan. Apa yang dilakukan Okarun malam-malam di sini? Kenapa masih memakai setelan sekolah? Okarun menanyakan, apakah Ayase sudah selesai bekerja? Ayase baru sadar kalau Okarun dari tadi tidak pulang. Sesungguhnya dia menunggu di tempat lain sampai jam 10 malam. Aku tidak bisa meninggalkan cewek sendirian di jam segini. Sekarang ayo cepat pulang, ajak Okarun saat merasa kedinginan. Ayase langsung menggenggam tangan Okarun. Mereka berjalan sembari berpegangan tangan. Saat menoleh ke arahnya sembari malu-malu, Ayase beralasan kalau dia juga lagi kedinginan. Berpegangan tangan di malam yang dingin nampaknya menghangatkan. Okarun tidak bisa berkata apa-apa, beralih ke rumah Seiko. Meski sudah lebih dari jam 10 malam, pelatihan pada Jiji untuk bisa mengontrol energi spiritual masih berlanjut. Manjiro juga berada di sana untuk membantu pelatihan. Hanya selang beberapa jam saja, Jiji sudah bisa menegakkan tubuh seperti instruksi dari Seiko. Manjiro memuji Jiji. Meski sudah didorong sekuat tenaga, dia tidak bisa menggerakkan tubuh Jiji. Seiko kagum, cepat sekali belajar tantangan kedua. Dia menyuruh Manjiro mengambilkan air panas. Waktunya mencoba memakai sebotol kecap. Manjiro menanyakan, apa ini tidak terlalu cepat? Belum ada beberapa hari, Seiko tetap akan mencobanya. Menyuruh Jiji membayangkan seperti ada uap yang akan keluar dari setiap pori-porinya. Jiji menuruti semua perintah Seiko, percaya pada dirinya sendiri. Di samping mereka, Manjiro sudah siap dengan air panas, berjaga-jaga jika Jiji gagal dan berubah menjadi Evil Eye. Setelah persiapan sudah selesai, Seiko meneteskan sedikit kecap yang agak dingin ke tangan Jiji. Mendapati rasa dingin di tangannya membuat Jiji merasa akan berubah menjadi Evil Eye. Namun dengan ketenangan, keteguhan, dan pelajaran
saran dari Seiko mencoba menstabilkan kekuatan spiritual. Jiji berhasil mengendalikan diri, tidak membiarkan Evil Eye mengambil alih kesadarannya. Jiji merasakan memang ada sesuatu yang mencoba masuk dari dalam Manjiro, dan Seiko memuji kalau Jiji memang luar biasa. Meski menanahnya sebentar, dia merasa semua tenaga sudah terkuras habis. Jangan sampai lengah, kau mungkin bisa menangani ceceran suhu sedang, tapi yang bersuhu dingin kau masih belum bisa. Setidaknya itu bagus untuk mengetahui. Kalau kau telah mampu menanganinya, kau bisa kembali ke kehidupan normalmu, kata Seiko. Ayase lalu sampai di rumah. Seiko menanyakan, kenapa Ayase baru pulang jam segini? Dia dan Okarun menjelaskan semuanya. Ayase sekarang mengambil kerja paruh waktu. Jiji berlari menghampiri karena Ayase sangat keren sekolah sambil bekerja. Aira juga berlari menanyakan apa yang dilakukan Ayase dan Okarun malam-malam. Tanpa sengaja mereka berdua bertabrakan, di mana Aira sedang membawa minuman. Tanpa sengaja minuman tumpah mengenai wajah Jiji. Seiko yang melihat hal itu langsung menyiapkan air panas. Begitu juga dengan Ayase dan Okarun. Namun belajar dari kejadian sebelumnya, Jiji yang tidak bisa bertahan berubah menjadi Evil Eye, mengeluarkan perisai barir untuk menghalau siraman air panas. Air yang mereka arahkan terhalang barir itu. Tidak hanya itu saja, tangan Ayase nampak terjebak. Evil Eye menaruh kekesalan pada Ayase dari awal mereka bertemu begitu geram dan tidak sabar menghajar wanita itu. Terlihat dari ekspresi kemarahan kekesalan Evil Eye. Okarun yang menyadari ini akan berbahaya menyuruh Evil Eye berhenti. Lebih baik melawannya saja. Dari sisi samping, Seiko mencoba menempelkan kertas mantra pada barir perisai milik Evil Eye, namun gagal hingga membuat tubuhnya terpental ke belakang. Okarun berusaha menyelamatkan Ayase. Dia tidak bisa masuk meski sudah berubah ke setengah mode kutukan. Sementara Evil Eye mengangkat kerah baju. Ayase bersiap mengantam wanita tersebut dengan sekuat tenaga saat Evil Eye melayangkan pukulan untuk menghantam kepala Ayase berusaha memakai kekuatan psikis mencoba menggenggam tubuh Evil Eye sekaligus melindungi dirinya dari pukulan arwah jahat. Itu tertangkap hingga tidak bisa memukul Ayase. Mereka berdua kini sama-sama terjepit. Ayase tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan, tidak kehilangan akal. Evil Eye sengaja mengecilkan barir miliknya sehingga tubuh mereka berdua hampir berdempetan. Dengan begitu Evil Eye dengan leluasa mencekik leher Ayase, mencoba menghabisi gadis itu. Sekarang juga tiba-tiba Ayase menyemburkan air panas yang dari tadi dia tahan. Manjiro, Seiko dan Okarun terkejut melihatnya. Sejak kapan Ayase menyimpan air panas di mulut? Ternyata saat Okarun dan Ayase baru sampai di rumah, Ayase yang kedinginan langsung meminum air panas untuk menghangatkan tubuh. Evil Eye berubah. Sesaat setelah itu, beruntung belum semua air di mulutnya. Ayase telan, terkena air panas membuat Evil Eye kembali menjadi Jiji. Jiji bingung kenapa dia mencekik leher Ayase sampai gadis jenayang itu menahan sakit. Baju yang Ayase pakai juga sampai robek dibuatnya. Menyadari semua yang terjadi, Jiji langsung meminta maaf. Dia tidak percaya, hampir saja menghabisi Ayase. Barir yang hilang membuat Okarun langsung cepat-cepat mendekati Ayase hingga mendorong tubuh Jiji agar menjauh. Okarun begitu mengkhawatirkan keadaan Ayase. Ayase mengatakan kalau dia baik-baik saja, cuma tadi sedikit takut saat tercekik. Ayase memuji gerakan Okaru yang tiba-tiba mendekat hingga mendorong Jiji. Itu terlihat keren di matanya. Cerita dimulai saat Seiko memberi handuk ke wajah dan tubuh Jiji yang terkena semburan air panas, menenangkannya agar tidak menyalahkan diri sendiri. Jiji juga melihat tangan kanan Seiko sedikit terbakar. Ini pasti ulah darinya. Juga Okarun memberikan jaket mencoba menghangatkan Ayase. Sebelum tidur, Aira meminta maaf karena tindakannya juga memicu perubahan Jiji menjadi Evil Eye. Ayase dengan santainya mengatakan agar Aira jangan membahas itu. Lagi pula tidak ada yang bisa mencegah Jiji menjadi Evil Eye. Aira tetap meminta maaf.
Dia bahkan bersumpahan lebih hati-hati. "Sudahlah, tidur saja sana kau. Membuatku jengkel," kata Ayase di kamar. Berbeda dengan Okarun dan Jiji yang tidak mengobrol sama sekali. Mereka berdua sama-sama kesal pada diri mereka sendiri. Nampak Jiji menyesal dengan apa yang terjadi sampai hampir membunuh Ayase. Sementara Okarun dengan tekad bulat berencana melakukan sesuatu. Keesokan hari setelah pulang sekolah, Okarun pergi ke suatu tempat mencari Mr. Penny alias Udangman. Salah satu pekerja di sana memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menemui Mr. Penny. Awalnya dia bingung, emang siapa yang datang mencarinya. Saat keluar dia melihat Okarun sudah menunggu. Udangman sedikit kaget. Okarun juga sama melihat penampilan baru Udangman sebagai Mr. Penny. "Ini adalah penampilanku di bumi. Tidak mungkin aku memakai wujud asli untuk bekerja di sini," jawab Udangman. Okarun yang tertarik dengan alien langsung mencatat kalau alien bisa membaur dengan masyarakat bumi menyamar sebagai manusia. Ketika ditanyai kenapa mencarinya, Okarun mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan Udangman. "Tolong, terimalah aku sebagai muridmu. Tolong ajari aku cara meninju aku. Mohon padamu," kata Okarun sembari bersujud. Udangman menolak. Mana mungkin dia bisa mengajari Okarun. Baginya meninju adalah kekerasan. Mengajari orang baik seperti Okarun cara meninju adalah sebuah kesalahan. Udangman lalu meminta Okarun membawakan banyak karung ke gudang. Saat ditanyai apa ini syarat agar Udang mau melatihnya, ternyata tetap tidak. Meski begitu, Okarun mau membantu Udangman sampai semua karung dipindahkan. Malah tubuh Okarun terasa capek memindahkan karung-karung barusan. Okarun akan datang lagi besok mencari Udangman. Siapa tahu alien udang tersebut berubah pikiran dan mau mengajarinya cara meninju. Baru masuk ke dalam rumah, nampak Seiko sedang duduk bersama Jiji. Seiko menanyakan, kenapa Okarun datang terlambat? Apa dia juga bekerja para waktu seperti Ayase? Segera makan lalu mencuci piring, itulah tugas yang harus Okarun lakukan selesai makan. Manjiro mendiskusikan kondisi mereka dengan Seiko. Mereka berhasil, kali ini berkat kecerdikan Ayase. Tapi itu tidak akan berhasil lagi. Manjiro tidak setuju kalau Seiko mencoba hidup berdampingan dengan Evil Eye. Dia menyarankan segera memanggil Ben Hayashi lagi. Jika Seiko menolak, maka Manjiro sendiri yang akan melakukannya. Dia lalu keluar dan akan langsung menghubungi Beb Hayashi. Manjiro itu adalah kenyataan pahit sebagai orang dewasa. Kau berharap bisa memikul semua beban anak-anakmu sendiri dan memberitahu mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Meski maksudmu adalah menunjukkan tanggung jawab sebagai orang dewasa, menjelaskan kenyataan yang ada. Tetap saja, aku mengagumi semangat Jiji. Aku ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, kata Seiko. Selesai makan dan mencuci piring, bukannya langsung tidur Okarun, malah berlatih meninju di halaman luar. Bermodalkan buku yang dia dapatkan, Turbo yang melihat Okarun menanyakan tarian. Macam apa itu? Okarun menjelaskan, siapa yang menari? Dia sedang berlatih. Bagaimana cara meninju? Turbo heran, kenapa Okarun tiba-tiba belajar tinju? Dengan tegas Okarun menjawab, kalau dia ingin menjadi lebih kuat. Kalau kau sudah menjadi kuat terus kau mau ngapain? Apa ada seseorang yang ingin kau habisi? Tanya. Turbom Okarun tidak berniat menghabisi siapapun. Dia hanya kesal sepanjang waktu, tidak bisa mengalahkan Evil Eye. Okarun berencana menjadi lebih kuat agar bisa melemparkan Evil Eye ke langit. Jika macam-macam lagi, Turbo kembali menanyakan, apa Okarun ingin belajar tinju atau menjadi lebih kuat? Bagi Okarun keduanya sama saja. Dia ingin belajar tinju agar bisa menjadi lebih kuat. Itu hal yang berbeda. Hanya karena kau bisa melakukan tinju, bukan berarti kau akan jadi kuat. Level Evil Eye ada di atasmu dalam hal kekuatan dan teknik. Kecepatannya juga cukup hebat. Dia bahkan bisa mengimbangi kekuatanku. Kau ingin menjadi lebih kuat,
menanyakan, "Apa kau lupa kekuatan? Siapa yang kau gunakan brengsek?" Aku tanya. "Sekali lagi, kau ingin belajar tinju? Atau kau ingin menjadi lebih kuat?" tanya Turbo dengan yakin. Okarun menjawab, kalau dia ingin menjadi lebih kuat. Melihat keyakinan Okarun, Turbo menyuruh dia untuk mengikutinya. Sekarang mereka berdua keluar dari halaman rumah Seiko menuju ke tempat sesuai arahan Turbo. Dari belakang Aira melihat Okarun pergi bersama Turbo, mencoba mengikuti dari belakang. Aira penasaran apa yang coba Okarun dan Tubro lakukan malam-malam begini. "Kau ini mampu menggunakan kekuatanku, tapi masih saja lemah. Aku benci itu. Aku akan membuatmu bertambah kuat. Pergilah denganku. Dan aku juga ingin hasil yang bagus," kata Turbo. Dia mengajak Okarun masuk ke suatu bangunan. Okarun awalnya bimbang jika ketahuan mereka akan kena masalah. Aira yang mengikuti dari belakang menanyakan apa yang Okarun lakukan. Meski meminta Aira pergi dari sini, gadis itu menolak. Dia ingin masuk ke dalam bersama Okarun. Turbo menyuruh Okarun pergi meninggalkan Aira. Mendengar itu, Aira berubah menjadi akrobatik karena merasa kekuatannya diremehkan oleh Turbo. Perdebatan di antara mereka berdua terjadi. Turbo yang tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh boneka kucing berakhir diinjak-injak. Okarun menghentikan mereka. Dia lalu menjelaskan alasan kenapa datang ke gedung ini. Aira ingin ikut. Dia juga ingin bertambah lebih kuat. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam mengikuti Turbo. Meski dalam kondisi menegangkan, Turbo dan Aira masih saja berdebat. Berjalan beberapa meter, Turbo masuk ke ruangan di mana alat-alat musik beserta poster-poster pemain terkenal berada di sana. Meski takut, tapi berduaan bersama Okarun membuat Aira begitu senang. Okarun berusaha menenangkan Aira. Lagian mereka memiliki kekuatan yokai, jadi tidak akan ada masalah. Suara piano berbunyi membuat Aira panik. Sampai tidak sengaja meninju wajah Okarun. Piano ternyata dimainkan oleh Turbo. Aira langsung meminta maaf atas apa yang dia perbuat barusan. Turbo menyuruh Okarun melompat. Setiap kali dia mendengar nada-nada piano, tidak ada waktu menjelaskan alasannya. Lakukan saja. Okarun mengikuti perintah Turbo melompat. Setiap kali nada piano berbunyi terus-terusan. Melakukan itu membuat Okarun penasaran. Apa yang sedang Turbo lakukan? Yokai itu mengatakan kalau nada dari loncatan barusan adalah irama tarung. Sementara irama tarung Evil Eye sangat jauh berbeda. Tempo serta kecepatan suaranya sangatlah berbeda. Turbo berusaha menjelaskan kalau perbedaan level kekuatan tempur Okarun dan Evil Eye cukup jauh. Membunyikan nada berkali-kali menyadarkan Okarun akan perbedaan mereka. Anggap saja kau menggunakan lompatan sebagai contoh saat kau melompat dan mendarat. Satu kali Evil Eye akan menyelesaikan 4 gerakan berbeda, kata Turbo. Intinya Okarun berada 3 tingkat di bawah Evil Eye. Itulah alasan kenapa Okarun mode kutukan kesusahan mengalahkan Evil Eye. Jika saja nenek Turbo yang bertarung memakai kekuatannya, dia mengklaim 1 miliar lebih tinggi dari Evil Eye. Ini semua bukan tentang kecepatan. Tidak ada yang mengalahkan kecepatanku. Aku bicara tentang teknik. Iramamu itu terlalu monoton pada dasarnya. Berapa banyak nada yang bisa disesuaikan dalam satu ketukan? Berapa kali kau bisa berganti gerakan? Itulah yang penting dalam pertarungan. Cewek akrobatik bodoh itu bisa berganti 4 kali dalam satu ketukan. Evil Eye bisa berganti 4 kali juga. Jika kita memasukkan serangannya di rumah terkutuk 10 kali, kau bisa melakukannya 2. Belum selesai. Turbo menjelaskan suara aneh terdengar di dalam ruangan. Musik, suara keras, serta tekanan kehadiran. Sesuatu dirasakan oleh Turbo, Okarun, dan Aira. Mereka berdua sampai menutup kuping. Suara sebuah orkestra terdengar begitu keras. Okarun heran, dari mana suara ini berasal? Turbo menjelaskan kalau mereka berada di sini. Okarun tidak tahu mereka. Siapa yang Turbo katakan? Suara yang keras membuatnya tidak bisa mendengarkan kata-kata Turbo dengan jelas. Beberapa detik berlalu, keadaan kembali tenang, tidak ada alunan ataupun tekanan. Namun suara seseorang diiringi musik orkestra yang indah mulai menghiasi sisi ruangan. Aku mendengar suara jelek di sini. Siapa yang membuat suara jelek seperti itu? Ucap sesuatu tersebut. Ternyata mereka adalah yokai yang mirip beberapa legenda musik di dalam poster ruangan lengkap.
dengan pemain piano, biola, klarinet, pemandu suara, trompet, dan lain sebagainya. Pemusik dari para pemain orkestra. Pemain piano sangat marah mendengar suara piano aneh seperti tadi, di mana Turbo menggunakan piano itu sebagai pelatihan. Okarun berusaha kabur dari sana. Okarun, Aira, dan Turbo berjalan pelan menuju pintu keluar. Turbo lalu mengatakan kalau yang membuat suara jelek tadi adalah Aira dan Okarun. Mengetahui pelakunya, pianis itu langsung memainkan musik, menyerang memakai tangga nada. Aira dan Okarun yang terkena serangan sampai terlempar ke belakang. Beruntung mereka dengan cepat berubah ke mode masing-masing. Aira heran serang macam apa tadi begitu cepat dan juga kuat. Setelah pemain piano, kini pemain biola celos memakai tangga nada, diikuti oleh pemain klarinet suara yang mereka ciptakan berubah menjadi tangga nada, melayang mengarah pada lawan yang mereka ingin serang. Jumlah dari tangan ada tersebut sangatlah banyak.